Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil jalan-jalan. Bab 103 Bos yang luar biasa, saya yakin. Mata Henry menjadi dingin saat dia melihat keselusin orang. Keempat bersaudara itu harus membalas dendam, dan mereka harus segera membalas dendam. Kamu baru saja memukuli keempat saudara laki-lakiku, kan? Henry memandang mereka dan bertanya. Haha. Penjaga keamanan di Bank Tianyi tidak berkata apa-apa, dia hanya tertawa. Namun, sebelum mereka selesai tertawa, mereka merasakan tubuh mereka dipukul dengan keras, lalu terbang ringan, lalu jatuh dengan keras ke tanah. Dalam sekejap terdengar suara ratapan di halaman. Henry menoleh ke arah Anyu dan bertanya, Anyu, siapa yang menebasmu 2 kali? Anyu berdiri di belakang Henry, sangat bersemangat. Dalam perjalanan ke sini, dia masih memikirkan bagaimana bos akan membantu meredakan amarahnya, tetapi dia tidak berharap dia begitu lugas dan terus terang. Anyu berjalan ke depan, menunjuk ke penjaga keamanan yang tergeletak di tanah dan berkata, itu dia. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Henry mengeluarkan pisau yang panjangnya sekitar 10 cm, dengan pegangan sekitar 8 cm dan bilah sekitar 2 cm. Penjaga keamanan itu tergeletak di tanah sambil memegangi dadanya. Ketika dia melihat Anyu menunjuk ke arahnya, dia mengutuk dan berkata, kamu mati rasa, aku sangat menyesal tidak memotongmu sampai mati dengan pisau tadi. Petik 2. Satpam itu ingin mengumpat lagi, namun tiba-tiba ia merasakan giginya dingin sekali, lalu timbul rasa sakit yang hebat di mulutnya jatuh. Sebelum dia bisa bereaksi, pisau di tangan Henry telah menggores tulang rusuknya, dan kemudian darah berceceran, dan keempat luka itu sangat mencolok. Penjaga keamanan itu bodoh saat ini. Dia selalu berpikir bahwa dia cukup kejam, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu orang yang lebih kejam hari ini. Siapapun yang berani memarahi saudaraku, aku akan membuatmu menyesal seumur hidupmu. Siapapun yang berani memukul saudaraku, aku akan membuatmu membayar 2 kali lipat harganya. Henry menjentikkan pisau di tangannya dan menghilang di tangannya. Anyu berdiri di sana, matanya basah. Dia juga seorang pengawal, dan dia harus membela tuannya dari pisau dan senjata. Dia pernah sombong dan gila seperti penjaga keamanan di lapangan, dan bahkan menghina Henry. Dia adalah setelah seseorang dipukuli dengan kejam, dia akan mencari keadilan bagi dirinya sendiri dengan cara yang begitu mendominasi. Bekerja dengan bos seperti ini sangat berharga. Zhao Aqiang dan yang lainnya juga bersemangat, dan bahkan merasa sangat bersemangat. Bosnya benar. Aaron, kemarilah dan beritahu aku siapa yang mematahkan lenganmu. Henry menoleh untuk melihat Aaron di belakangnya. Aaron nyaris tidak bisa menahan ekstasi batinnya, berjalan ke arah penjaga keamanan, menendang kepalanya dengan keras dan berkata, bos, itu dia. Tanpa ekspresi di wajahnya, Henry berjalan mendekat, mengangkat kaki kanannya, dan langsung menginjak lengan kanan penjaga keamanan sambil berputar. Penjaga keamanan di tanah mengira dia bisa melarikan diri dengan berguling, tapi dia berpikir salah. Lengan kanannya lolos dan lengan kirinya mengeluarkan bunyi klik yang tajam, diikuti dengan tangisan yang sangat menyedihkan. Tapi sebelum teriakan itu terdengar, lengan kanannya mengeluarkan bunyi klik lagi, dan pria itu menendang kakinya 2 kali dan pingsan. Aaron, apakah 2 tangan cukup? Jika tidak, aku akan menghancurkan kedua kakinya. Henry memandang Aaron dan bertanya. Bos, sudah cukup.
mulai sekarang, hidupku, aku Aaron, akan menjadi milikmu. Aaron adalah pria yang berwatak lurus dan berwajah merah. Saat Henry hendak berbalik dan bertanya pada Ahu, tidak kurang dari 30 orang tiba-tiba berlari keluar gedung. Pria yang berjalan di depan adalah seorang pria berusia 30-an, dengan tulang pipi cekung dan mata berbinar. Rico, manajer umum. Sobat, apa yang ingin kamu lakukan? Suara Rico penuh amarah, meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Saya ingin uang untuk mencari keadilan bagi saudara saya, kata Henry dingin. Uang apa yang kamu inginkan? Keadilan apa yang kamu inginkan? Rico bertanya dengan marah ketika dia melihat kedua penjaga keamanan itu tidak berguna. Ahu, bajingan mana yang mematahkan lenganmu? Henry mengabaikan pertanyaan Rico dan menoleh ke arah Ahu dan bertanya. Bos, itu penjaga keamanan di sebelah kirimu. Ahu melihat ada banyak orang di seberang, jadi dia tidak melangkah maju karena takut menghalangi, jadi dia langsung memberitahu Henry siapa dia. Henry memandang penjaga keamanan di depannya dan berkata sambil mencibir, jika kamu berani menyakiti saudaraku, kamu harus menanggung konsekuensinya. Setelah dia selesai berbicara, sebelum penjaga keamanan dapat menjawab, kaki kirinya langsung menginjak lengan kanannya, mengeluarkan suara nyaring yang familiar, diikuti dengan ratapan yang menakutkan. Orang yang baru keluar marah, Rico marah. Henry, jangan melangkah terlalu jauh. Pada saat ini, Rico telah mengenali pria di depannya sebagai Henry yang bersinar dalam kompetisi hari ini. Ketika Henry mendengar pihak lain memanggil namanya, dia mengabaikannya. Dia mengangkat kakinya dan langsung meremukkan lengan kirinya. Rusak, ya rusak. Bukan berarti rusak kalau rusak masih bisa disambung kembali. Henry sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, karena perilaku Bang Tianyi sangat buruk dan sekarang Rico berani pamer. Zhao Aqiang, siapa yang memukul wajahmu? Pemikiran Henry sangat jelas. Siapapun yang paling terluka dan paling menderita akan dilepaskan terlebih dahulu, dan pelaku akan dibiarkan menahan rasa sakit lebih lama. Meskipun Zhao Aqiang ditanyai pertanyaan terakhir dan sepertinya tidak cukup peduli, dia lebih mengagumi bos ini di dalam hatinya. Dia sangat teliti dan pasti bisa memenangkan hati orang-orang. Bos, saat itu sangat kacau sehingga saya bahkan tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Zhao Aqiang berkata dengan rasa malu. Tidak apa-apa jika saya tidak dapat mengingatnya. Apakah setiap orang cukup memiliki dua mulut dan dua kaki? Jika tidak, Anda yang memutuskan berapa banyak yang Anda inginkan. Ketika Zhao Aqiang mendengar kata-kata ini, rahangnya hampir terjatuh. Cukup, sudah cukup. Zhao Aqiang merasa hangat di hatinya, dan bahkan hampir berteriak kegirangan. Rico sedikit bingung saat ini. Jika itu orang lain, mungkin dia tidak akan peduli, tapi Henry, dia telah melihat semua laporan dan video itu, dan telah mengetahui tentang dia sebelumnya. Jika dia pergi untuk menghentikannya sekarang, dia tidak akan menjadi lawannya sama sekali. Jika dia mencoba menghentikannya, anak buahnya akan dipukuli secara brutal, yang sangat memalukan. Henry, apa yang kamu inginkan? Rico bertanya dengan marah sambil mencoba menekan amarahnya. Henry masih mengabaikannya, berjalan ke arah penjaga keamanan yang tergeletak di tanah, membungkuk dengan dua mulut, lalu dua kaki, tidak lebih, tidak kurang. Dalam sekejap mata, lebih dari belasan orang dipukuli, termasuk mereka yang lengannya patah dan ada luka tusuk di sekujur tubuhnya.
Riko berdiri di tempat, wajahnya membiru karena marah. Seluruh tubuhnya gemetar, tinjunya terkepal erat, tapi dia tidak berani bergerak, tapi dia sudah membenci Henry di dalam hatinya. Bab 104 kebetulan sekali. Apakah kalian berempat merasa nyaman? Jika tidak, saya akan terus membantu Anda melampiaskan amarah Anda. Henry menoleh untuk melihat keempat Zhao Aqiang dan berkata dengan ketulusan di matanya. Bos, kami merasa nyaman. Suara keempat orang yang berbicara itu tercekat oleh isak tangis. Kegembiraan, dan gembiraan serta rasa syukur, segala macam emosi yang rumit muncul di hati saya. Dan saya merasakan semacam kebahagiaan yang belum pernah saya alami sebelumnya. Riko, yang juga memimpin, merasa seperti tenda menusuk punggungnya berulang kali. Raungan penjaga keamanan di tanah menusuk jantungnya seperti jarum, membuatnya merasakan sakit yang tak terlukiskan. Zhao Aqiang, Anda baru saja mengatakan bahwa manajer umum Bank Tianyi memerintahkan Anda untuk dipukuli, bukan? Henry memandang Zhao Aqiang dan bertanya dengan mata dingin. Audio milik Bos, Sopter dia Channel. memintanya. Zhao Aqiang menunjuk ke arah Riko. Henry berbalik dan menatap Riko. Riko akhirnya memutuskan untuk berdiri saat ini. Tidak peduli apakah dia menang atau kalah. Dia tidak bisa membiarkan hati saudaranya menjadi dingin. Henry, saya Riko. Saya memerintahkan mereka untuk dipukuli. Ayo jika Anda marah kepada saya. Riko menegakkan punggungnya dan berkata dengan sangat jantan. Lebih dari 30 saudara di belakangnya sudah seperti bola karet kempes. Sekarang setelah mereka mendengar kata-katanya, mereka langsung menjadi energi. Oke, kamu punya nyali dan berani mengakuinya. Henry selesai berbicara dengan suara dingin dan berjalan maju perlahan. Riko tidak mundur kali ini, mengetahui bahwa dia bukan tandingannya, tetapi sebagai seorang pria, dia lebih suka berdiri tegak daripada hidup dengan puas. Riko berusaha keras untuk meningkatkan auranya, memandang Henry, dan berkata dengan keras, Henry, saya tahu Anda sangat kuat, tetapi saya menyarankan Anda untuk menyerah dan meminta maaf kepada kami, jika tidak Anda mungkin tidak dapat meninggalkan Bank Tianyi kami hari ini. Henry terkejut dengan penampilan Riko, lalu dia mengangkat sudut mulutnya dan berpura-pura menjadi pahlawan, maka saya tidak keberatan mempermalukan Anda. Tubuh Henry tiba-tiba berakselerasi, seperti pedang tajam, menembus kerumunan di belakang Riko. Ping, ding, ding, dan jeritan personel tiba-tiba terdengar. Tongkat dan pisau beterbangan di langit, darah berceceran di bawah sinar matahari, dan tubuhnya berada di udara. Dalam waktu kurang dari 3 menit, lebih dari 30 orang tergeletak di tanah, dengan tulang patah atau luka tusuk di tubuh mereka, namun tidak satu pun dari mereka mengalami luka yang mengancam jiwa. Henry berdiri di depan Riko lagi. Riko, apakah kamu menyerah atau aku menyerah? Suara Henry tidak nyaring, tapi penuh olok-olok. Di telinga Riko, terdengar sangat kasar dan menyayat hati. Keyakinan yang baru saja dikumpulkan telah terhapus sedikit demi sedikit oleh ratapan di belakangnya. Baru saja, dia ingin menghentikannya, tetapi dia tidak bisa melihat dengan jelas siapa sosok Henry dan mana bawahannya. Kamu, apa yang kamu inginkan? Adik laki-laki itu terjatuh, dan Riko benar-benar kehilangan kepercayaannya. Saya meminta Zhao Aqiang untuk membeli 200 juta chip yang saya menangkan, dan sekarang saya ingin menukarnya. Wajah Henry dipenuhi dengan kegembiraan yang bisa membuat orang marah. Ya, siapapun pasti senang. Anda bisa menang atau kalah.
Rico merasa tertekan ketika mendengar hal ini. Dalam permainan ini, Bang Tianyi awalnya menawarkan chip 1:3 untuk Balai Pengobatan Tradisional Jawa Wang, dan 1:15 untuk Henry. Banyak orang menang dengan membeli Balai Pengobatan Tradisional Jawa Wang, penuh 2 miliar, Audio tetapi milik hanya Software dimenangkan Channel. dengan membeli Henry. Akhirnya sebelum pembukaan, chip Balai Pengobatan Tradisional Jawa Wang diubah menjadi pukul 1.15 dan chip Henry diubah menjadi pukul 1.20. Pada akhirnya, mereka tetap menang dengan membeli Balai Pengobatan Tradisional Jawa Wang. Pada akhirnya, saya membeli total 3 miliar chip untuk membeli Balai Pengobatan Tradisional Jawa Wang, dan chip untuk membeli Henry ditetapkan dengan harga tidak berubah sebesar 200 juta. Hasilnya keluar. Tapi lucu, biasanya, 2 dari 3 pertandingan dimenangkan. Tuan Wang memenangkan 2 pertandingan, yang merupakan kemenangan normal. Banyak orang mulai menguangkan melalui platform online pengeluaran sebesar 2,3 miliar. Saat itu, Bang Tianyi sedang tertekan. Akibatnya, mereka pasti merugi. Namun, setelah pertandingan terakhir, Wang tiba-tiba mengaku kalah dan ingin mengeluarkan kartunya di depan umum. Hal ini membuat Bang Tianyi menghela nafas lega dan diam-diam bersuka cita. Namun kebahagiaan mereka segera berubah menjadi kesusahan. Tidak mungkin mendapatkan kembali uang yang telah mereka tukarkan. Hanya tersisa 700 juta. Saat ini, Zhao Aqiang datang untuk menukarnya. Perbandingan penukarannya pukul 1.20. Kalau ini benar-benar diberikan, jadinya 4 miliar. Kalaupun 2 miliar itu tidak ditukar, kita tetap rugi 1 miliar. Ini tidak dapat diberikan dalam keadaan apapun. Pada akhirnya, Rico memutar matanya dan ingin mengambil tindakan kekerasan untuk memukuli Zhao Aqiang dan yang lainnya sampai mati atau merebut sertifikat penukaran 200 juta chip. Jadi ada situasi di mana orang diperintahkan untuk memukul Zhao Aqiang dengan kejam. Namun, mereka tidak pernah menyangka tendangan ini akan mengenai pelat baja dan mengenai Henry. Tepat ketika Rico ragu-ragu tentang bagaimana menyelesaikan masalah, tiba-tiba sekelompok orang turun dari lantai atas. Orang yang berjalan di depan adalah seorang pria berusia sekitar 50 tahun, bertubuh sedang, sedikit gemuk, dan dengan wajah tersenyum. Haha. Ternyata kita ini tamu terhormat. Ada yang diterima dari jauh, ada pula yang tidak diterima dari jauh, sama sekali tidak peduli dengan orang-orang yang melolong di tanah. Ketika Henry melihat orang ini, dia tidak tahu mengapa, tetapi hatinya secara tidak sadar penuh dengan perlawanan dan kewaspadaan. Tuan Yana, saya minta maaf, saya tidak menanganinya dengan baik. Rico menyingkir dan berkata dengan hormat. Rico, tidak masalah, Dokter Ilahi Lin bukanlah manusia, itu bukan salahmu. Setelah pria parubaya itu selesai berbicara, dia mendatangi Henry, sedikit membungkukkan tubuhnya, mengulurkan tangannya dan berkata, "Halo, Dokter Ilahi Lin, saya Yana, selamat datang mengunjungi kami." Menghadapi antusiasme Yana, Henry tidak menolak di permukaan, tetapi dia Audio sangat milik berhati-hati Software di dalam Channel. hatinya. "Halo." Kata-kata Henry sangat sederhana, tidak ada respon antusias atau respon dingin, dia hanya mengatakannya dengan ringan. "Dr. Hen, silakan masuk. Adapun pertukaran chip yang Anda sebutkan, tidak masalah. Ini akan segera dilaksanakan." Yana meraih lengan Henry dan berjalan ke dalam rumah. Henry sedikit bingung saat ini. Drama seperti apa yang dia nyanyikan?
Tepat ketika dia ragu-ragu untuk masuk, tiba-tiba terdengar tangisan dari pintu. Ayah harus membuat keputusan untukku dan membalaskan dendamku. Setelah kata-kata itu terucap, sebelum ada orang yang masuk ke rumah sakit, bau asam mulai menyebar di rumah sakit. Henry sudah mengetahui dari suara dan baunya bahwa orang yang datang adalah Hongbo, dan berpikir dalam hati, sungguh suatu kebetulan. Bersambung.